Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Velia Radifa dengan NIM 17010550666. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi wirausaha sukses dalam mata kuliah entrepreneur. So, hari ini saya akan membahas mengenai wirausaha sukses dimulai dengan pengertian entrepreneur, sifat-sifat atau karakteristik yang harus dimiliki atau dipunyai oleh seorang entrepreneur, instrumen atau bulir-bulir pertanyaan, butir-butir pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber terkait usaha yang mereka tekuni, hasil observasi saya atau hasil wawancara saya dengan narasumber, dan tidak lupa juga terkait lampiran mengenai usaha yang ditekuni oleh narasumber saya. Baik, kita akan mulai dengan pengertian entrepreneur. So, apa sih entrepreneur itu? Atau apa sih pengusaha itu? Apa sih wirausaha itu? Baik. The Concise Oxford France Dictionary pada tahun 1980 mengartikan entrepreneur sebagai to undertake atau menjalankan, melakukan, berusaha, to set about, to begin, yaitu memulai, dan to attempt, mencoba atau berusaha. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, kata wirausaha merupakan gabungan kata wira, gagah, berani, perkasa, dan usaha. Jadi, wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Meng An Liang pada tahun 1996 mendefinisikan wirausaha sebagai seorang inovator, seorang pengambil resiko atau a risk taker, orang yang mempunyai visi dan misi, hasil dari pengalaman kanak-kanak, orang yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi, orang yang memiliki locus of control internal. Nah, selain pengertian dari entrepreneur, saya juga akan mengulas mengenai sifat-sifat atau karakteristik yang harus dimiliki seorang pengusaha. Nah, ada banyak sekali karakteristik yang harus dimiliki seorang pengusaha. Di sini saya mengutip Research Methodology Workshop pada tahun 1977 mengenai sifat-sifat unggul seorang wirausaha atau entrepreneur, di mana yang pertama yaitu percaya diri. Seorang wirausaha harus percaya diri. Kita hal ini tercermin dari yakin dan optimis, di mana seorang pengusaha ini harus yakin dan optimis bahwa perusahaannya ini akan terus berkembang. Nah, yang kita lakukan yaitu menyusun rencana dengan baik untuk mencapai suatu keberhasilan yang kita inginkan. Selain itu, tercermin dari mandiri. Maksudnya, tidak mengandalkan orang lain dan keluarga. Jadi, sebagai seorang pengusaha, untuk percaya diri tercermin juga dari mandiri. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dan dinamis. Nah, seorang pengusaha harus mampu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab ini semata-mata tidak hanya dilihat dari material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak, seperti investor, konsumen, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita memiliki originalitas. Seorang entrepreneur haruslah memiliki sifat originalitas, di mana tercermin dari kreatif. Nah, seorang pengusaha ini harus mampu nih mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan. Yang kedua juga harus inovatif, mampu melakukan sesuatu yang baru dan belum banyak dilakukan oleh orang lain sebagai nilai tambah keunggulan bisnis kita dalam bersaing. Yang ketiga juga bisa dilihat dari inisiatif dan proaktif kita, di mana seorang pengusaha mampu mengerjakan banyak hal dengan baik dan memiliki pengetahuan tentunya, inisiatif, dan selalu proaktif. Ia
Ini merupakan ciri dasar seorang pengusaha, gitu. Di mana pengusaha tidak hanya menunggu, tetapi menunggu sesuatu terjadi, gitu. Tetapi kita harus tetap memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan yang akan kita jalani atau tekuni. Yang ketiga, kita punya berorientasi manusia. Maksudnya adalah berorientasi pada manusia bisa dilihat dari sifat suka bergaul kita, bersosialisasi. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita harus mampu nih mengembangkan, memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Baik yang berhubungan langsung dengan usaha atau tidak gitu, guys. Nah, yang kedua ada komitmen. Nah, komitmen kepada berbagai pihak ini merupakan ciri yang harus dipegang dan harus ditepati oleh seorang pengusaha. Dan komitmen ini adalah suatu kewajiban. Harus diingat, jadi komitmen itu kewajiban. Dan bisa dilihat juga responsif terhadap saran dan kritik. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita harus menganggap saran dan kritik ini sebagai motivasi untuk meningkatkan suatu pelayanan kita, memperbaiki produk kita atau jasa kita gitu. Dan proses dalam berbisnis, efisiensi perusahaan. Jadi kita tidak boleh menutup mata akan kritik saran yang diberikan oleh konsumen, karena hal itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas perusahaan kita atau bisnis yang kita jalani. Yang keempat, tidak lupa juga berorientasi pada hasil kerja. Nah, ini tercermin dari inginnya berprestasi. Nah, kemauan untuk terus maju dan mengembangkan usaha. Nah, dengan kita kemauan untuk terus maju, kita akan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita jalani gitu, yang kita tekuni untuk kemajuan perusahaan yang kita jalani. Nah, tidak lupa juga berorientasi pada keuntungan. Jelas, di mana kita berbisnis, kita ingin mendapatkan untung. Nah, semua cara dan usaha yang kita lakukan harus mendatangkan profit. Dan juga ada teguh, tekun, dan kerja keras. Melakukan sesuatu, jam kerja pengusaha ini seperti yang kita tahu tidak terbatas gitu. Di mana ada peluang, di situ ia datang. Jadi seorang pengusaha dia visioner. Di mana ada peluang, persoalan, ia datang untuk mencarikan solusi dan untuk mengambil untung dari situ. Seperti itu. Dan tidak lupa juga penuh semangat dan energi. Melakukan semua aktivitas dengan semangat untuk keberhasilan. Jadi kita semangat untuk menjalankan usaha karena yang kita tahu tadi kita punya visi dan misi tujuan yang jelas, jadi kita harus semangat untuk mencapai apa yang kita miliki, gitu. Apa yang kita mau. Yang kelima adalah berorientasi pada masa depan, terdiri dari sifat pandangan ke depan. Ya, kita harus visioner, ketajaman persepsi. Untuk itu harus memiliki visi dan tujuan yang jelas seperti saya sebut tadi. Jadi kita harus tahu nih apa sih tujuannya, mau dibawa kemana sih usaha ini, caranya bagaimana sih untuk achieve itu gitu. Dan juga tidak lupa berani mengambil resiko. Dan ini penting banget untuk dipegang oleh seorang pengusaha, di mana kita mampu mengambil resiko dan suka tantangan seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang butir-butir instrumen. Ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber saya untuk mengetahui sejauh mana usaha beliau berkembang dan bagaimana beliau memulai usaha beliau. Di sini saya memulai menanyakan tentang sejarah atau secara singkat usaha yang beliau tekuni. Terus kenapa kepikiran untuk memulai usaha? Saya ingin melihat apakah narasumber saya ini memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam mulai usaha. Terus pembeda bucket, ya jadi saya mewawancarai narasumber yaitu usahanya Bucket Snack.
dengan yang lain dan mengedepankan kualitas. Semata-mata saya ingin mengetahui apakah berorientasi pada prestasi atau tidak, karena ingin memajukan kemauan untuk terus maju, mengembangkan usaha. Saya ingin lihat dengan cara mengedepankan kualitasnya atau tidak. Terus langkah apa saja yang dilakukan, terus sikap-sikap apa aja sih yang ditanamkan. Saya ingin melihat kerja keras kerja keras yang dilakukan oleh narasumber saya, terus cara beliau dan rekan-rekannya menangani dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, dengan saya menanyakan apakah ya ada yang komplain atau tidak, terus bagaimana cara menanganinya, menghadapinya, terus sistem apa yang diterapkan. Saya ingin tahu cara mereka memanage, mengorganize usaha yang mereka jalani, terus ada pembagiannya atau tidak. Ini balik lagi dengan komunikasi, saya ingin melihat bagaimana cara menjaga hubungan dengan berbagai pihak, dan omset yang mereka dapatkan saya ingin tahu, dan juga apakah punya tempat langganan atau tidak terkait snack yang mereka dapatkan, seperti itu. Balik lagi saya ingin tahu hubungan relasi seperti itu. Dan kita akan memulai dengan hasil observasi saya, tentunya dengan memulainya dengan identitas usaha, wirausaha. Jadi narasumber saya adalah seorang fresh graduate, baru lulus tahun ini, bernama Syifa Nadira, tempat tanggal lahir Depok, 14 November 1998, alamatnya di Depok. Jenis usahanya adalah produk atau bucket snack. Alasan saya memilih Kak Syifa sebagai narasumber saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau dan rekan-rekannya mengelola usaha bucket snack ini hingga sekarang. Yang tadinya followersnya puluhan menjadi ratusan, yang tadinya konsumennya hanya di sekitar Jabodetabek, sekarang mencapai Pulau Sumatera dan Sulawesi. Saya ingin tahu bagaimana mereka mengelola dan tujuan mereka mendirikan usaha ini. Seperti itu. Hasil observasi saya yaitu Kak Syifa, seperti yang saya bilang tadi, ada seorang wirausaha bucket snack di daerah Depok, Jawa Barat. Beliau memulai usaha ini dari tahun 2019, tepatnya 18 Juli 2019 bersama teman-temannya. Nah, beliau ini benar-benar berusaha dari awal sampai sekarang. Alasannya mengapa beliau dan teman-teman memilih untuk berwirausaha bucket snack adalah karena rasa keingintahuannya, teman-teman, dan rasa coba-coba. Nah, rasa ini tuh muncul bermula ketika Kak Syifa berencana untuk memberikan hadiah sidang nih untuk temennya. Lalu ia memutuskan untuk membeli bucket snack di salah satu online shop. Karena rasa keingintahuan yang tinggi, mereka mencoba untuk membuatnya sendiri dan mulai serius gitu. Alasan lain juga kenapa sih pengen memulai usaha, beliau berpendapat karena jam kuliahnya sudah mulai sedikit. Jadi beliau memulai usaha ini pada saat beliau semester 7, di akhir-akhir masa perkuliahan. Beliau melihat waktu yang sangat luang dan ingin mendapatkan pemasukan dan juga pengalaman tentunya. Akhirnya beliau dan teman-teman memutuskan untuk memulai usaha. Nah, awalnya beliau memulai usaha ini bermodalkan 250.000 untuk membeli alat dan bahan seperti kain dan lem tembak. Lalu mereka dengan serius menekuni bisnis ini. Mereka dengan tekun mempelajari cara melipat kain, menyusun snack dengan rapi. Nah, tidak hanya itu, untuk snack dan kainnya sendiri mereka juga turun langsung, teman-teman, untuk memilih yang berkualitas. Nah, setelah trial and error, mereka memutuskan untuk menggunakan kain sebagai pembungkus. Hal ini karena untuk menghemat biaya, jadi biaya yang tadinya untuk kertas, mereka ganti dengan kain dan dialokasikan untuk ke snack. Nah, jadi Bucket Boss sendiri ini nggak hanya jual bucket snack, teman-teman, tetapi juga Bucket Boss ini memiliki banyak varian, seperti snack box, money bucket, snake cake, terus donut bucket,
gift box, dan macam-macam. Alasan lain menggunakan kain sebagai pembungkus karena bucket boss itu nama brand mereka, ingin membuat konsumen yang membeli snack di bucket boss ini merasa puas tentunya. Nah, bucket boss sendiri ingin apa yang dibuat, apa yang mereka kasih, apa yang mereka jual kepada konsumen itu worth it to buy and worth it to pay. Nah, sehingga bucket boss ini mengedepankan kuantitas dan juga kualitas, di mana kuantitasnya ini bisa dilihat dari snacknya yang berkualitas, dan snacknya yang banyak, kuantitasnya kita lihat dari snacknya yang banyak disusun rapi, dan kualitasnya yaitu dari merek-merek yang berkualitas. Nah, namun untuk Money Bucket sendiri mereka tetap memilih untuk menggunakan kertas, teman-teman, karena alasan agar penampilan Money Bucket ini tetap terlihat luxury gitu. Nah, Bucket Boss juga mengedepankan kepuasan konsumen. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Kasipa berpendapat jadi di bucket boss ini konsumen ini bebas menentukan seperti apa bucket yang mereka inginkan, dan juga pastinya disesuaikan dengan budget kita gitu sebagai konsumen. Hal ini menjadikan bucket boss berbeda dengan kompetitornya pasti. Bucket boss pastinya karena bucket boss juga selain itu memiliki prinsip yang mereka pegang sejak awal nih teman-teman, yaitu apa yang konsumen minta sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memberikan yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang dan menambah followers tentunya, dan pesanan terus meningkat hingga luar kota. Seperti beliau bilang waktu itu, ada yang konsumennya ada yang pesan dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi. Karena permintaan yang mulai banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka WhatsApp bisnis, dan dengan satu orang yang menghandle WhatsApp untuk memudahkan pelayanan, untuk memudahkan mereka dalam melayani konsumen seperti itu. Nah, untuk snacknya sendiri, Bucket Boss mengedepankan untuk snacknya sendiri, Bucket Boss mendapatkannya dari swalayan ataupun toko grosir yang harganya dirasa cocok bagi mereka, apalagi saat terdapat apabila saat terdapat permintaan yang kosong di toko. Nah, Bucket Boss dengan cepat mengkomunikasikannya kepada konsumen agar tidak terjadi ketidaknyamanan. Nah, ini mencerminkan betapa mereka mengedepankan hubungan yang baik dengan berbagai pihak, yaitu di sini konsumennya. Banyak hal yang dilakukan oleh Kasifa dan teman-teman untuk mengembangkan usahanya, dari mulai latihan melipat, menyusun snack agar terlihat menarik dan layak dijual tentunya, mencari supplier bahan baku yang cocok dan sesuai dengan hitung-hitungan mereka, melakukan promosi bermula dari mulut ke mulut hingga berambah ke Instagram. Beberapa kali juga mereka mencoba ads promotion yang berbayar di Instagram. Nah, ya, hal ini mencerminkan kerja keras mereka untuk membangun bisnis mereka. Selama 1 tahun lebih mereka mengepakkan sayap di dunia bisnis, pencapaian omset terbanyak mereka mengaku selama sebulan waktu itu mencapai 7 juta rupiah. 7 juta rupiah dengan pesanan yang sehari itu sekitar 40 sampai 50 bucket snack. Nah, namun saat sepi beliau mengaku pernah juga mendapat sekitar 500.000 per bulan. Apalagi saat pandemi seperti ini, yang dimana sidang dan wisuda online, wisuda dilaksanakan online, tetapi tetap pemberian gift diberikan. Mereka juga meluncurkan produk baru, nah, yaitu snack cake. Karena Kasifa mengaku sidang dan wisuda itu tidak setiap hari, tapi kalau orang ulang tahun setiap hari, jadi mereka memutuskan untuk membuat snack cake, teman-teman. Hal ini juga mereka melihat dari kebutuhan dan minat pasarnya. Nah, selama memulai bisnis ini sampai sekarang, Kasifa dan teman-teman mengedepankan open minded, di mana mereka selalu berdiskusi mengenai inovasi apa lagi sih yang akan mereka lakukan, terus juga terbuka satu sama lain, saling memahami dan mendengarkan ketika teman berpendapat. Karena berbisnis ini dimulai bersama, jadi mereka melakukannya pun bersama-sama untuk memajukan Bucket Boss.
Karena pada Bucket Boss bukan hanya menanam modal, tapi semuanya dilakukan bersama. Begitu menurut Kak Syifa. Oke. Nah, ini adalah hasil foto-foto atau lampiran-lampiran mengenai Bucket Boss. Saya mengambil beberapa foto dari akun Bucket Boss. Sebelumnya sudah izin kepada narasumber tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan bucket snack, bucket atau gift kepada temennya yang mau ulang tahun, kalian bisa kunjungin laman Instagramnya yaitu Bucket Boss, karena bisa pengirimannya juga bisa melalui ojek online atau ekspedisi apapun, tinggal dikomunikasikan aja. Dimana ini adalah produknya. Yang pertama, ini adalah produk request by konsumen, jadi bebas, konsumen bisa request apapun yang mereka mau, sesuaikan lagi dengan budgetnya. Yang kedua, ini adalah money bucket, ini juga disesuaikan lagi, semua disesuaikan dengan kemauan konsumen, semuanya tinggal dikomunikasikan aja. Dan yang ini adalah bucket snack, lalu ada snake cake, dan juga snack box. Nah, untuk snake, kontennya itu bisa disesuaikan dengan permintaan teman-teman dan budget yang teman-teman miliki, seperti itu. Dan ini adalah dokumentasi saya dengan Kak Syifa selaku narasumber terkait bisnis yang dijalankan. Nah, kesimpulannya adalah berawal dari keingintahuan dan mencoba-coba ternyata membuahkan hasil dan dapat mengumpulkan pundi-pundi uang dari sana. Dari Bucket Boss kita belajar bahwa sesuatu yang kita tekuni akan membuahkan hasil. Seperti yang kita tahu, akan banyak sekali rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil, teman-teman. Karena sejatinya menjadi pengusaha sukses bukanlah sesuatu yang instan. Dari pengalaman Kak Syifa dan teman-teman, kita mendapatkan pelajaran penting yang dapat kita teladani atau kita jadikan motivasi, yaitu sebagai wirausaha sejati, kita harus melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, open-minded, berani mengambil resiko, dan menjaga komunikasi dengan semua pihak dengan baik tentunya. Dengan alasan-alasan ini, dengan hasil wawancara yang saya dapatkan, saya dapat bilang Kak Syifa dan teman-teman termasuk wirausaha sukses dengan kerja keras mereka, ketekunan mereka, hal-hal dan sikap-sikap yang mereka tanamkan. Menurut saya mereka sudah cukup sukses untuk menjadi pengusaha. Dan semoga kita semua termotivasi untuk memulai usaha, kita jadi nggak ragu lagi, nggak takut. Semoga juga kita dapat memulai usaha kita sendiri tanpa ada rasa keraguan. Dan saya harap teman-teman semua udah nggak ada lagi rasa takut dan juga perasaan menghantui untuk memulai usaha, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman sekarang udah nggak ragu lagi buat memulai usaha. Semoga apa yang saya presentasikan tadi menjadi motivasi kita semua untuk memulai bisnis kita sendiri. Terima kasih.